Halo teman-teman pejuang ASN P3K, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal manajerial P3K dengan submateri kerja sama. Soal ini dibuat untuk P3K guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis sesuai dengan Kepmen Pan RB nomor 347 tahun 2024. Kisi-kisi ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2004 bahwa terdapat 8 kisi-kisi untuk manajerial P3K, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Kita fokus pada kisi-kisi yang kedua, yaitu kerjasama. Soal pertama, dalam proyek tim salah satu anggota tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, sehingga berdampak pada progres keseluruhan. Apa langkah terbaik yang saya ambil untuk membantu tim kembali ke jalur yang benar? A. Memberikan kritik langsung agar anggota tersebut belajar bertanggung jawab. B. Membantu menyelesaikan tugas anggota tersebut tanpa memberitahu tim. C. Mendiskusikan masalah ini dalam rapat tim untuk mencari solusi bersama. D. Melaporkan langsung kepada pemimpin tim untuk bertindakan lebih lanjut. Yuk teman-teman, jawaban 4 poin ada di opsi yang mana? Kita lihat. Opsi 4 poin ada di C, mendiskusikan masalah ini dalam rapat tim untuk mencari solusi bersama-sama. Kita lihat masalahnya teman-teman. Ada salah satu anggota, ya berarti satu doang nih yang bermasalah ya. Karena tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, nggak on time dia. Dampaknya pada progres keseluruhan proyek. Nah, langkah terbaiknya gimana ya? Diskusikan masalah ini dalam rapat tim untuk mencari solusi bersama. Yang C, diskusi ini adalah unsur pelibatan, unsur kolaborasi. Dengan melibatkan berarti akan ada masukan, akan ada solusi yang diberikan oleh anggota tim di dalam rapat. Ya, kita lihat pembahasannya. Jawaban C yaitu diskusi tim memungkinkan solusi kolaboratif, artinya bareng-bareng nyari solusinya tanpa menimbulkan konflik personal. Nah, kalau kita yang mengkritik si A tadi yang bermasalah tadi, yang nggak mau menyelesaikan tugas, akan berpotensi muncul yang namanya konflik personal, konflik individu nih. Baru kemudian kita lihat teman-teman, poin 3 ada di D, melaporkan langsung kepada pemimpin tim untuk tindakan lebih lanjut. Lapor kepada pemimpin teman-teman. Pembahasannya, melapor bisa efektif, tetapi kurang mencerminkan kemampuan saya mengelola masalah. Nah, artinya kita tuntaskan dulu nih di dalam tim gitu ya. Tidak serta-merta apa-apa lapor kepada pemimpin. Tapi kita juga punya kemampuan untuk menjadi seorang problem solver atau pemecah masalah gitu ya. Dengan cara tadi mendiskusikan bareng-bareng dengan anggota tim lain. Poin 2 ada di B, membantu menyelesaikan tugas anggota tersebut tanpa memberitahu tim. Nah, penjelasannya jawaban B ini membantu diam-diam bisa menyelesaikan masalah jangka pendek. Nah, tetapi tidak mendidik. Padahal orang yang tidak menyelesaikan tugas tadi berarti kan dia yang lalai terhadap kewajibannya, terhadap tanggung jawabnya. Maka ketika kita tuntaskan pekerjaannya, kita tidak mendidik. Nah, biarkan dia bertanggung jawab atas tanggung jawab, atas kewajiban yang dia emban, gitu ya. Baru yang A ini 1 poin, memberikan kritik langsung agar anggota tersebut belajar bertanggung jawab. Nah, ini bagus nih, tegas nih, tetapi opsi C sangat bagus karena diskusi dulu biar bareng-bareng gitu ya. Karena A ini tadi apa? A ini rawan menciptakan konflik. Lihat pembahasan paling bawah, jawaban A, kritik langsung beresiko menciptakan konflik. Dari sekian banyak anggota, kenapa kita yang menegur? Wah, nanti malah muncul persepsi atau prasangka kita nggak suka sama seseorang gitu ya. Maka kalau bisa, pemecahan masalah dalam tim dilakukan secara kolaborasi. Jawaban C 4 poin. Nomor 2. Tim kerja saya menghadapi situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat, namun beberapa anggota tim tidak setuju dengan pendekatan yang disarankan oleh mayoritas. Sebagai anggota tim, bagaimana saya sebaiknya bertindak untuk menjaga kerjasama tanpa mengorbankan kecepatan pengambilan keputusan? A. Membiarkan tim mengambil keputusan mayoritas dan menunda masukan dari pihak yang tidak setuju. B. Mengusulkan kompromi yang mempertimbangkan pandangan semua pihak secara singkat. C. Meminta pemimpin tim memutuskan demi kecepatan penyelesaian. D. Memprioritaskan solusi mayoritas tanpa perlu berdiskusi terlebih dahulu. Yuk teman-teman. Ini soal tentang kerjasama. Kita lihat jawaban 4 poin ada di opsi apa? Ada di opsi B, mengusulkan kompromi yang mempertimbangkan pandangan semua pihak secara singkat.
Nah, kita lihat soalnya. Tim kerja menghadapi situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat, Jadi tim kerja nih ya butuh keputusan cepat karena kondisinya darurat. Namun beberapa anggota tim, beberapa ya, berarti nggak semua. Itu beberapa tuh nggak sebagian juga, hanya beberapa saja gitu ya. Tidak setuju dengan pendekatan yang disarankan oleh mayoritas. Padahal sebagian besar sudah mengambil keputusan A, tapi yang beberapa orang ini nggak setuju gitu. Sebagai anggota tim, bagaimana saya sebaiknya bertindak untuk menjaga kerjasama? Gimana caranya biar kerjasama tetap terjalin, baik yang mayoritas maupun yang beberapa tim yang berbeda pendapat tadi, gitu ya. Tanpa mengorbankan kecepatan pengambilan keputusan. Di sisi lain ini harus cepat mengambil keputusannya. Maka usulkan kompromi yang mempertimbangkan pandangan semua pihak secara singkat. Mau nggak mau karena ini sudah mendesak, harus mengambil keputusan secara cepat, maka harus ada kompromi. Siapa yang mengkompromi? Yang mengkompromi adalah tadi orang yang tidak, beberapa anggota yang tidak setuju. Nah, karena sudah mayoritas ya, kalau mau di voting pun, kalau mau di musyawarah pun, ini sudah menang mayoritas, hanya beberapa orang yang tidak menerima. Maka harus ada kompromi. Kita usulkan kompromi dong, ini sudah mendesak nih, gitu ya. Keputusannya harus cepat diambil karena kondisinya darurat. Gitu. Pembahasannya jawaban A mengabaikan masukan pihak yang tidak. Oh, jawaban B dulu nih. Jawaban B. Kompromi memperhatikan kerjasama tim dan menyelaraskan prioritas. Memperhatikan kerjasama tim. Nah, kerjasama ya, baik yang setuju tadi mayoritas maupun yang kurang setuju yang beberapa orang tadi. Nah, kompromi memperhatikan kerjasama tim dan menyelaraskan prioritas. Karena sudah harus mengambil cepat keputusannya, karena situasi darurat, maka harus ada prioritasnya. Nah, selaraskan dulu nih, kita harus cepat-cepat ngambil keputusan. Jangan sampai ada yang menghambat atau menghalangi proses pengambilan keputusan cepat ini, gitu ya. Baru 3 poin ada di C, meminta pemimpin tim memutuskan demi kecepatan penyelesaian. Nah, ini pemimpin tim yang memutuskan. Kita lihat pembahasannya. Jawaban C, meminta pemimpin mengambil keputusan menunjukkan ketergantungan. Iya, masa pemimpin? Padahal kita tim, ngambil keputusannya sebaiknya bersama-sama gitu ya. Kemudian 2 poin ada di A, membiarkan tim mengambil keputusan mayoritas dan menunda masukan dari pihak yang tidak setuju. Artinya ini mengabaikan unsur kompromi. Jadi mau nggak mau dipaksa kita harus pakai keputusan mayoritas. Nah, yang minoritas tadi yang tidak setuju tadi, beberapa orang tadi kita abaikan dulu gitu kan, menunda masukan, berarti kan abaikan untuk sementara waktu. Nah, kalau yang B tadi bagus tuh. Tolong kompromi dulu bagi beberapa orang yang tidak setuju karena mayoritas sudah setuju. Karena apa tadi? Karena harus mendesak mengambil keputusan dalam situasi darurat. Kita lihat A pembahasannya. Jawaban A, mengabaikan masukan pihak yang tidak setuju dapat merusak kerjasama jangka panjang. Iya dong, mengabaikan itu kurang bagus ya teman-teman. Poin 1 ada di D, memprioritaskan solusi mayoritas tanpa perlu diskusi lebih lanjut. Nah, ini tidak ada tidak ada pendekatan kepada yang tidak setuju tadi. Nah, jawaban D ini mengutamakan mayoritas tanpa diskusi, dapat menimbulkan konflik. Cepat sih ngambil keputusannya tapi beresiko konflik. Maka jawaban terbaik ada di B. Next question number 3. Saya menemukan bahwa salah satu anggota tim merasa kurang dihargai karena idenya sering tidak diakomodasi dalam diskusi. Apa langkah yang paling tepat untuk menjaga hubungan kerja dan kerja sama tim? A, menyarankan anggota tersebut menyampaikan ide langsung kepada pemimpin tim. B, memberikan kesempatan kepada anggota tersebut untuk menjelaskan idenya di diskusi berikutnya. C, membahas dengan anggota tim lain tentang pentingnya menghargai ide setiap orang. D, menyarankan anggota tersebut untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan ide. Jawabannya apa teman-teman? Jawaban terbaik ada di B, 4 poin, memberikan kesempatan kepada anggota tersebut untuk menjelaskan idenya di diskusi berikutnya. Nah, ini kan salah satu anggota merasa nggak dihargai atau kurang dihargai gitu ya, karena idenya sering nggak diakomodasi dalam diskusi. Kita nggak tahu nih kenapa nggak diakomodasi gitu ya. Tapi gimana caranya kita mengambil langkah supaya hubungan kerja sama dalam timnya tetap terjalin gitu. Kasih kesempatan kepada anggota tersebut untuk menjelaskan idenya di diskusi berikutnya gitu ya. Jawaban B ini kita lihat pembahasannya, memberikan kesempatan langsung membangun rasa dihargai. Ayo kasih masukan, kasih saran, sampaikan pendapatmu gitu ya. Ketika itu dilakukan akan terbangun rasa dihargai oleh seluruhan tim dan terbangun juga yang namanya kepercayaan diri. 3 poin ada di C, membahas dengan anggota tim lain tentang pentingnya menghargai ide setiap orang.
kita bahas ke semua orang. Nah, padahal lebih pentingnya adalah kasih kesempatan aja. Ini kan satu orang ini merasa kurang dihargai karena nggak diakomodasi gitu ya. Tidak diberikan akomodasi itu tidak tertampung gitu ya. Tidak tertampung diskusinya, tidak tertampung sarannya, pendapatnya di dalam diskusi gitu. Jawaban C 3 poin, kita lihat pembahasannya. Diskusi tentang penghargaan ide penting tetapi diskusi tentang penghargaan ide penting tetapi memerlukan waktu tambahan gitu ya. Gitu. Yang D, menyarankan anggota tersebut untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan ide. Kita suruh dia pede gitu. Menyarankan percaya diri itu baik, tetapi langkah nyatanya nggak cukup gitu. Kasih aja kesempatan dulu, nanti akan terbangun kok pedenya. Ya, maka yang B paling bagus. A, menyarankan tersebut menyampaikan ide langsung pada pemimpin tim. Wah, ngapain pemimpin? Kita sama anggota aja, kasih kesempatan gitu ya, teman-teman. Siap? Opsi terbaik di B. Lanjut nomor 4. Dalam sebuah proyek tim, saya menghadapi anggota tim yang cenderung bekerja sendiri tanpa berkoordinasi dengan anggota lainnya. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Anggota tim yang bekerja sendiri, berarti terkesan individualistik dalam bekerja ya. Tanpa berkoordinasi dengan anggota tim lainnya. Oh, nggak mau koordinasi. A, memberikan kritik langsung agar mereka memahami pentingnya koordinasi. B, menunjukkan contoh dengan cara aktif berkolaborasi dalam tugas-tugas tertentu. C, meminta pemimpin tim mengingatkan mereka untuk lebih berkoordinasi. D, membiarkan mereka bekerja sendiri selama target tim tetap tercapai. Kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, yang B, 4 poin. Menunjukkan contoh, kasih bukti konkret. Bagaimana cara berkolaborasi yang bagus. Gitu ya, nanti akan melihat mereka, oh ternyata berkolaborasi itu dampaknya positif gitu. Maka akan lebih mudah ditiru daripada kita hanya mengkritik, daripada hanya kita menyampaikan masukan, saran, pendapat gitu ya. Maka contohkan sebagai bentuk nyata gitu bahwa kita sudah berkolaborasi sebelum kita menyuruh atau menyarankan orang untuk berkolaborasi. Jawaban B kita lihat, memberi contoh adalah cara efektif mengajak tanpa menciptakan konflik. Persuasif nih, mengajak nih. Caranya kasih contoh. Poin 3, dia memberikan kritik langsung agar mereka memahami pentingnya koordinasi. Kritik langsung dapat menyelesaikan masalah, tetapi beresiko menimbulkan ketegangan. Oh, ini bisa konflik teman-teman ya, tersinggung khawatirnya. C, meminta pemimpin tim mengingatkan mereka untuk lebih berkoordinasi. Ini ketergantungan sama pemimpin kalau kayak gini ya. C, meminta pemimpin mengambil alih mengurangi inisiatif saya. Itu pembahasan ya, lihat teman-teman. Mengurangi inisiatif saya gitu ya. D-nya membiarkan mereka bekerja sendiri selama target tim tetap tercapai. Nah, ini target dari soal ini adalah bagaimana pemahaman kita tentang kerjasama yang baik di dalam tim. Jawaban D, membiarkan perilaku tersebut dapat mengurangi sinergi tim. Sinergi itu kerjasama, teman-teman ya. Bagaimana antara satu orang dengan orang lain saling bersinergi, saling melibatkan, saling berkoordinasi, saling berkontribusi. Itu namanya sinergisitas gitu. Oke, jawaban terbaiknya B. Kita lanjut ke nomor 5. Proyek bersama tim saya menghadapi masalah dan beberapa anggota mulai menyalahkan satu sama lain. Wah, ini kebiasaan nih. Kalau ada yang salah, pasti saling menyalahkan. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk memulihkan kerjasama tim? A, menyampaikan bahwa saling menyalahkan tidak produktif dan mengarahkan fokusnya ke solusi. B, membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri agar mereka belajar bertanggung jawab. C, melaporkan situasi kepada pemimpin tim agar mereka memberikan arahan tegas. Dia mencoba menyelesaikan masalah sendiri untuk meredakan ketegangan. Apa teman-teman jawabannya? Opsi 4 poin ada di jawaban A. Menyampaikan bahwa saling menyalahkan nggak produktif. Hei kawan-kawanku, gitu ya. Proyek kita ini memang ada masalah, tapi kayaknya nggak perlu kita saling menyalahkan anggota. Itu nggak produktif kawan-kawan, gitu ya. Dan mengarahkan fokus ke solusi. Ayo, gimana caranya kita mikir solusi? Apa yang bisa kita ambil untuk solusi dari permasalahan kita gitu ya, yang A ini. Baru yang D, mencoba menyelesaikan masalah sendiri untuk meredakan ketegangan. Kalau yang A penjelasannya mengalihkan fokus ke solusi, memperbaiki kinerja tim tanpa menyalahkan pihak tertentu. Kalau yang D pembahasannya menyelesaikan masalah sendiri membantu tetapi tidak memberdayakan tim. Nah, yang D ini kita ngerjain atau menyelesaikan masalah sendiri, masalah tim, tapi kita selesaikan sendiri masalahnya. Bagus nggak? Bagus sih, tapi mana kerjasamanya? Padahal soal ini meminta kita memberikan
jawaban tentang kerjasama. Aspeknya kerjasama. Kemudian C, melaporkan situasi kepada pemimpin agar mereka memberikan arahan tegas. Oh, jawaban C ini pembahasannya melaporkan situasi menunjukkan kurangnya upaya inisiatif saya. Lagi-lagi bergantung pada pemimpin. Nah, kurang bagus juga padahal kita punya kesempatan gitu ya, di dalam anggota tim itu punya kesempatan yang baik gitu. Kemudian satu poin, membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri agar mereka belajar bertanggung jawab. Membiarkan gitu ya. Termasuk jawaban yang kurang bagus teman-teman, menghindari, mengabaikan gitu ya, itu biasanya kurang bagus, nilainya rendah. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba. Selamat berjuang.